Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini kami masih beroleh kesempatan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi penguatan dan renungan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, diambil dari kitab Yehezkiel, pasal 18 ayatnya yang ke-21, demikian dituliskan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya orang fasik, orang yang melakukan pelanggaran akan firman Tuhan, orang yang jahat, itu upahnya adalah maut, upahnya adalah kematian. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah senang orang atau manusia itu jatuh kepada kematian. Karena sejatinya Tuhan itu menyukai manusia itu memperoleh kehidupan. Itulah yang diharapkan Tuhan dari manusia. Manusia dapat memilih apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk dilakukannya, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang Tuhan sediakan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi pernyataan Tuhan yang memberitakan bahwa adanya pengharapan kepada setiap manusia. Ini merupakan juga undangan pertobatan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang fasik, yang menyeleweng dari apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan kepadanya. Maka firman Tuhan ini juga menjadi penguatan bagi kita untuk dalam kehidupan kita. Mari jangan khawatir, apapun masa lalu kita, bagaimanapun pelanggaran kita, dosa-dosa kita, sedalam apapun dan seberat apapun penderitaan kita, oleh karena beratnya dosa-dosa kita, ini menjadi pengharapan bagi kita. Tuhan memberikan ruang untuk pertobatan. Tuhan memberikan kita harapan supaya kita mau kembali kepadanya, yaitu dengan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran yang Tuhan kehendaki dari manusia. Maka dengan demikian, orang melakukan pertobatan dengan menerima dirinya apa adanya, dengan menerima masa lalu mau menetap melakukan firman Tuhan, melakukan ketetapan keadilan dan kebenaran yang Tuhan sediakan baginya, maka di situ Tuhan akan tetap senantiasa dengan penuh kasih setia memberikan kehidupan yang Tuhan janjikan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pintu pertobatan dan pemulihan terbuka bagi semua orang. Mau sejahat apapun, seburuk apapun yang kita lakukan, tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Tetapi untuk itu kita mau kembali kepadanya, menghadap kepadanya, untuk melakukan pertobatan. Selagi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita menghadap kepadanya, memberikan diri dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran kita, sepenuh tubuh kita, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, sebagai perisai kita, sebagai Tuhan kita yang hidup. Bapak, Ibu, hari ini menjadi firman Tuhan mengingatkan kita, apabila hati kita sakit hati, keadaan depresi, putus asa, kita susah dalam hati, pergumulan, maka firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita untuk mari kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kelegaan. Dia menerima kita apa adanya, Dia mengasihi kita dan memberikan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi kelegaan bagi hati kita, menjadi kelegaan bagi jiwa kita.
Mari kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari terbuka kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan berikan, janjikan kepada kita. Mari berkomitmen meninggalkan kehidupan kita yang lama, menuju dan melakukan kehidupan yang baru. Tuhan memampukan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk bertobat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami untuk tidak kembali dalam kehidupan yang lama kami. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu supaya menyala-nyala dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh dituntun dengan Roh Kudus-Mu, bahwa kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, sembuhkanlah. Yang sedang bergumul, Engkau berikanlah jalan-jalan keluar bagi kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan mencukupkan mereka. Yang mencari kebutuhan juga, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan aktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.